Kalau suatu hari ibu ini tak datang lagi, siapa yang akan memberi mereka makan? Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Saat sebagian orang masih terlelap, seorang wanita paruh baya berjalan perlahan menyusuri pinggir jalan. Langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Punggungnya sedikit membungkuk, lututnya sering terasa nyeri, dan napasnya kadang terengah saat membawa kantong berisi makanan. Di tangan kirinya ada beberapa bungkus makanan kucing. Di tangan kanannya sebuah botol air minum. Orang-orang yang sering melihatnya hanya tersenyum. Ada yang menganggapnya aneh. Buat apa capek-capek mengurus kucing liar? Namun ia hanya membalas dengan senyum kecil. Baginya mereka juga makhluk hidup. Mereka juga merasakan lapar, haus, dan dingin. Hanya saja, mereka tidak bisa meminta tolong dengan kata-kata. Setiap pagi kucing-kucing itu seolah sudah hafal jadwal kedatangannya. Begitu melihat sosok wanita itu dari kejauhan, mereka berlari kecil menghampiri. Ada yang mengeong pelan, ada yang menggosokkan tubuhnya ke kaki wanita itu, seakan mengucapkan terima kasih. Wanita itu duduk perlahan di tepi trotoar. Dengan tangan yang mulai bergetar karena usia, ia membuka satu persatu bungkus makanan, lalu membaginya agar semua kebagian. Ia selalu memastikan tidak ada yang berebut. Bahkan jika ada anak kucing yang kalah oleh yang lebih besar, ia akan menyisihkan makanan khusus untuk si kecil. Tak jarang ia pulang dengan tubuh yang semakin lelah. Kakinya bengkak, bahunya pegal. Dokter bahkan pernah menyarankan agar ia mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun keesokan paginya, ia tetap datang. Bukan karena memiliki banyak uang, justru kadang ia mengurangi pengeluaran pribadinya agar masih bisa membeli makanan untuk mereka. Suatu hari seorang pemuda yang sering melihatnya bertanya, "Ibu, kenapa masih melakukan semua ini? Bukankah kesehatan ibu sendiri lebih penting?" Wanita itu tersenyum lembut, lalu menjawab, "Kalau suatu hari nanti aku sudah tidak ada, ya mungkin mereka akan menungguku, tapi aku berharap akan ada orang lain yang meneruskan kebaikan kecil ini." Pemuda itu terdiam. Sejak hari itu, ia mulai ikut membawa sedikit makanan setiap pagi. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang ikut membantu. Ternyata, kebaikan memang menular, bukan karena besar nilainya, tetapi karena ketulusan hati seseorang mampu menggerakkan hati yang lain, dan wanita itu tetap berjalan perlahan setiap pagi. Dengan tubuh yang semakin rapuh, namun dengan hati yang tak pernah lelah mencintai, makhluk-makhluk kecil yang bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata. Karena sesungguhnya, kemanusiaan tidak hanya terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan makhluk yang paling lemah dan tak berdaya. Jika kita masih mampu memberi makan satu makhluk yang kelaparan hari ini, jangan tunda sampai esok, karena bagi kita mungkin hanya sebungkus makanan, tetapi bagi mereka, itu adalah kesempatan untuk bertahan hidup.